Terlihat Su Ling dan Yan Er membawa pasukan mereka untuk segera menghentikan pasukan musuh saat ini. Sesaat Yan Er terkejut karena jebakan milik ibunya berhasil dihentikan oleh pria bertopeng di sana. Pria bertopeng mengatakan sebelum Yan Er lahir, ia sudah lebih dulu pernah melewati jebakan itu, makanya ia bisa dengan mudah menghentikannya. Melihat hal tersebut, Yan Er mengerahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Saat sedang bertarung, pria bertopeng mengajak Mo Yi untuk mengikutinya pergi dari sana. Akhirnya, Yujin dan Xiao Er bisa melewati larva panas di dalam goa itu. Dan mereka kini tiba di sebuah ladang bunga, yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya, ladang bunga itu memiliki bau yang dapat menghipnotis seseorang untuk bunuh diri. Karena mencium bau bunga itu, seketika mereka pun merasakan pusing dan terjatuh dari sana. Simon sangat terkejut setelah mengetahui kalau jebakan yang ketiga berhasil dihentikan dan dilewati oleh para musuh saat ini. Pasukannya berkata kalau terdapat seorang pria yang menggunakan topeng yang selalu berhasil menghentikan mekanisme jebakan. Melihat situasi semakin memburuk, akhirnya Huike mengajukan dirinya untuk membantu Simon dan ia siap melawan musuh di luar sana. Kini jebakan yang terakhir harus mereka lewati, yang dimana di saat mereka hendak melewati jembatan itu, seketika mekanisme jebakan mulai aktif. Jembatan itu pun bergoyang dan menjatuhkan siapa saja yang berdiri di sana. Kini semua pasukan telah terjatuh ke jurang dan menyisakan Mo Yi bersama pria bertopeng. Kini, Yujin telah berpisah dengan Xiao Er karena terjatuh. Ia yang telah sadar mencoba mencari keberadaan Xiao Er, namun ia justru bertemu dengan guru besarnya, yaitu Wu Xiang. Di sana Wu Xiang berpesan kalau Yujin harus bisa mengambil alih sekte Wudang dari tangan Mo Changlang. Dan Wu Xiang menitipkan sekte Wudang kepada Yujin untuk dijaga. Dan setelah itu, ia pun menghilang dari sana. Setelah itu, Yujin melihat kedua orang tuanya yang meminta ia membalaskan dendam atas kematian mereka. Yujin seketika seperti orang gila karena sudah terhipnotis oleh bau bunga di sana. Liang segera datang ke sana untuk menyadarkan Yujin. Singkat cerita, Simon dan Huike datang ke sana dan mencoba menghentikan pergerakan musuh saat ini. Pria bertopeng justru tiba-tiba hendak membunuh Mo Yi dan mengancam keselamatannya di sana. Adegan berpindah ke Xiao Er, yang dimana ia bertemu dengan Tuan Zeng, kakeknya. Karena Xiao Er memiliki tenaga dalam yang sangat rendah, ia pun termakan hasutan dari kakeknya yang menyuruhnya untuk segera bunuh diri. Karena saat ini, kakeknya bersama Yujin sudah tewas. Xiao Er seketika menjadi gila dan tak percaya kalau orang yang ia sayangi saat ini sudah tidak ada. Melihat itu semua, ia pun merasa hidupnya saat ini sudah tidak berguna dan mencoba untuk bunuh diri dengan menghentamkan kepalanya ke sebuah batu. Untung saja Yujin yang asli tiba di sana dan menghentikan tindakannya. Kembali ke mereka, pria bertopeng berkata Simon akan tahu alasan ia menyandera Mo Yi saat ini. Dan ia memiliki dendam kepada Simon karena di saat dulu keluarga Simon telah membunuh keluarganya. Dan hari ini merupakan hari pembalasan. Seketika Huike menyerang dan mencoba menyelamatkan Mo Yi.
pertarungan sengit pun terjadi. Simon juga ikut menyerang. Namun serangan mereka tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan pria bertopeng. Huike mencoba kembali menyerang, namun hasilnya tetap nihil. Bahkan pasukan di sana yang juga ikut menyerang dengan mudah dicampakkan oleh pria bertopeng hingga jatuh ke jurang. Mo Yi yang melihat semuanya itu terdiam tanpa melakukan apa-apa. Pria bertopeng mengatakan, mengingat masa lalu dari Huike, maka ia tak akan membunuhnya karena ia mengenal Huike dan tak memiliki dendam kepadanya, melainkan ia ingin membunuh Simon. Saat hendak dibunuh, seketika Huike menghalangnya. Alhasil, bukan Simon yang tewas, melainkan Huike, dan ia pun terlempar jatuh ke jurang. Mo Yi yang sudah tidak tahan lagi lalu menghentikan pertarungan itu. Ia pun merasa kesal karena ia tidak tahu konflik apa yang terjadi saat ini, dan ia juga tidak ada hubungan di antara mereka berdua. Dari sinilah sebuah fakta mulai terkuak. Pria bertopeng menceritakan kalau sebenarnya Mo Changlang, ayahnya Mo Yi, merupakan selingkuhan dari Simon di saat dulu. Dan Simon memiliki suami, namun ia justru berselingkuh dengan Mo Changlang hingga melahirkan seorang anak, yaitu Mo Yi. Bisa dikatakan Mo Yi merupakan anak haram yang dilahirkan oleh Simon. Mo Yi sangat terkejut setelah mengetahui kebenaran itu. Maka dari itu, pria bertopeng sengaja membawa Mo Yi ke sana. Singkat cerita, saat ini Eugene berhasil tiba di tebing es, dan terlihat di sana terdapat pedang 7 bintang yang saat ini ia cari, yang masih tertanam di dalam tebing es. Kembali ke mereka, Simon lagi-lagi mencoba menyerangnya menggunakan jurus Sekte Kunlun. Namun serangannya itu juga dibalas oleh pria bertopeng menggunakan jurus yang sama. Pasukan Sekte Kunlun akhirnya tiba dan membantu menyerang menggunakan anak panah. Pria bertopeng yang melihat semuanya itu memilih mundur dan berjanji akan menyerang kembali dan membunuh Simon. Lalu, Eugene hendak mengambil pedang 7 bintang tersebut. Namun tebing es saat ini tidak mudah untuk dilelehkan. Bahkan, Liang pernah mencoba, namun hasilnya gagal. Xiao Er sesaat mengingatkan Eugene kalau Eugene saat ini memiliki tenaga dalam dari jurus tapak wuji. Ia yakin Eugene akan dengan mudah melelehkan tebing es tersebut. Mengingat hal itu, Eugene seketika mencobanya dan menggunakan tenaga dalamnya untuk melelehkan es di sana. Liang mencoba membantunya dan turut memberikan tenaga dalamnya agar bisa cepat melelehkan tebing es tersebut.
Di lain sisi, Simon meminta Moyi untuk menunjukkan sebuah giok yang pernah ia kalungkan kepada Moyi di saat ia kecil dulu. Dan ternyata giok mereka berdua sama, dan giok itu menunjukkan kalau memang benar Moyi merupakan anaknya. Simon menjadi sangat senang. Setelah sekian lama akhirnya ia bisa bertemu dengan anaknya yang hilang. Kembali ke mereka, Eugene berhasil melelehkan es di sana. Pedang 7 bintang pun saat ini berada di tangannya. Singkat cerita, Moyi pergi keluar untuk menemui anak buahnya. Di sana ia berkata kalau saat ini ia tak akan kembali lagi dan memberikan kipas pemberian Mo Changlang kepadanya. Ia berkata akan tinggal di sekte Kunlun karena Simon merupakan ibunya. Anak buahnya pun disuruh untuk kembali ke sekte Wudang untuk memberikan informasi itu kepada ayahnya. Kini Moyi memilih untuk tinggal bersama Simon karena ia merasa tinggal bersama ayahnya ia selalu disuruh untuk melakukan tindak kejahatan. Karena di dalam lubuk hatinya ia tak ingin melakukan hal tersebut. Simon menjadi sangat senang mendengarkannya dan menerima Moyi untuk tinggal di sekte Kunlun agar Moyi bisa menebus semua dosa yang pernah ia lakukan. Setelah itu, Simon memberikan sebuah pedang kepadanya, yang dimana pedang itu milik Mo Changlang. Ia bercerita, setelah melahirkan Moyi, Mo Changlang pergi meninggalkannya dan membawa Moyi. Simon tak sanggup hidup dengannya karena Mo Changlang memiliki ambisi untuk menguasai dunia persilatan. Karena ambisinya itulah, Simon memilih untuk berpisah dengannya. Tak lama kemudian, Yan datang ke sana. Di sini ia masih belum mau menerima kalau Moyi adalah kakaknya, karena Moyi sebelumnya pernah melakukan kejahatan kepadanya. Moyi sesaat meminta maaf atas tindakannya waktu dulu dan berjanji saat ini ia akan berubah dan menjaga Yan bersama Simon. Simon, sang ibu, hanya tertawa melihat kedua anaknya bertengkar saat ini. 燕儿被我宠坏了，从小。你放心。 Terlihat mereka sedang berkumpul membahas guru Huike yang saat ini telah tewas. Eugene sangat terpukul akan kematian Huike karena guru Huike satu-satunya orang yang hendak membantunya untuk menjalankan misinya saat ini. Mulai saat ini ia berjanji tidak akan membiarkan orang-orang terdekatnya tewas begitu saja. Singkatnya, mereka diperbolehkan masuk ke dalam sekte Kunlun dan bertemu dengan Simon. 死亡谷，我娘可惦记你了。娘，耿玉京，特来拜会夫人。 Simon sangat kagum kepada Eugene dan Xiao yang berhasil keluar dengan selamat dari lembah kematian dan berhasil mendapatkan pedang 7 bintang. Setelah itu, Simon berkata kalau Dong Lai, pemilik pedang 7 bintang itu, kemungkinan berada di sebuah kota yang bernama Kota Liadong, karena ia bertemu dengannya untuk yang terakhir kalinya di sana. Sedikit info, Kota Liadong merupakan kota tempat tinggal kedua orang tua Eugene sebelum meninggal, dan misi mereka saat ini akan pergi ke kota tersebut. Selain mencari Dong Lai, Eugene juga berniat mengunjungi tempat tinggal kedua orang tuanya di saat dulu. Lalu, Eugene bersama Xiao hendak pergi ke kota tersebut. Di sini, Suling bersama Liang hendak kembali ke sekte Wudang, dan mereka pun berpisah di sana. Sebelum berpisah, Suling hendak mengembalikan pedang kuno kepada Eugene. Namun Eugene menolak untuk membawanya. Ia mempercayakan pedang kuno itu untuk dijaga oleh Suling. Setelah itu mereka pun mulai melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Dari kejauhan, pria bertopeng berniat menculik Suling saat ini. Lalu ia pun menggunakan kekuatannya untuk menyerang Liang dari belakang, yang membuatnya pingsan seketika. Suling juga ia buat pingsan dan membawanya pergi dari sana.